teman-teman, sebelum mulai, coba kalian bayangkan bagaimana kegiatan di sekolah bisa berjalan teratur, semua kegiatan bisa berlangsung tanpa hambatan. Untuk memahami bagaimana semua itu bisa berjalan, di video kali ini kita akan membahas pengertian, prinsip, manfaat, ruang lingkup, dan fungsi administrasi pendidikan. Bagi kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, pemahaman tentang administrasi pendidikan sangatlah penting karena semua program, media, dan inovasi yang kita hadirkan nanti harus masuk ke dalam sistem sekolah yang sudah memiliki aturan, struktur, dan alur kerja administrasi. Tanpa pemahaman bagaimana sekolah merencanakan program tersebut, kita akan kesulitan menempatkan teknologi secara tepat dan memberi solusi yang realistis. Sementara untuk masyarakat umum seperti orang tua, pendidik, dan juga masyarakat, pengetahuan ini penting agar mereka memahami bahwa sekolah bukan hanya tempat mengajar dan belajar, tapi sebuah organisasi besar yang membutuhkan manajemen yang rapi agar pelayanan pendidikan berjalan baik, siswa terlayani maksimal, dan lingkungan belajar menjadi kondusif. Memahami administrasi membuat kita lebih menghargai proses kerja sekolah dan lebih siap berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada yang udah tahu belum apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk memahaminya dengan lebih mudah, administrasi pendidikan mencakup pengelolaan berbagai hal yang mendukung jalannya sekolah, seperti mengatur guru dan siswa, menyusun jadwal pelajaran, mengelola kurikulum, serta memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan dengan baik. Semua proses tersebut dilakukan agar kegiatan belajar dan mengajar berlangsung lebih teratur, terarah, dan memberikan hasil pendidikan yang lebih optimal. Administrasi pendidikan membantu setiap bagian dalam sekolah bekerja sesuai fungsinya, sehingga seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan pada dasarnya menjadi landasan dalam mengelola seluruh kegiatan sekolah agar berjalan efektif. Administrasi harus menerapkan efisiensi, yaitu menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan fasilitas sekolah seoptimal mungkin tanpa pemborosan. Selain itu, seluruh kegiatan harus mengikuti pengelolaan yang sistematis melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, sehingga setiap langkah memiliki arah yang jelas. Prinsip berikutnya adalah pemutamaan tugas manajerial, di mana administrator atau pemimpin sekolah fokus pada fungsi-fungsi manajemen, bukan pada pekerjaan teknis rutin. Hal ini diperkuat oleh perlunya kepemimpinan yang efektif, yaitu kemampuan kepala sekolah atau koordinator untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan pendidikan. Keseluruhan proses ini tidak akan berjalan tanpa kerjasama, karena administrasi pendidikan adalah sistem terpadu yang melibatkan guru, staf, siswa, tata usaha, hingga masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sekolah dapat menjalankan fungsi pendidikan secara tertib, jelas, dan terarah. Manfaat administrasi pendidikan. Dalam pendidikan, administrasi berperan sebagai dasar pengelolaan berbagai dokumen, seperti repositori dan laporan. Tanpa administrasi yang baik, penyimpanan data dan pelaporan bisa menjadi tidak teratur. Namun sebaliknya, jika administrasi disusun secara rapi dan menyeluruh, maka akan sangat membantu sekolah, terutama saat menghadapi proses akreditasi. Menurut Asnawi tahun 2016, administrasi dapat membantu meningkatkan kinerja guru, dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, dan serta mengubah ide pendidikan menjadi kegiatan nyata. Sedangkan menurut Ahmad Sabri tahun 2020, administrasi juga dapat membantu tenaga kependidikan untuk memahami tugasnya, untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan, serta memastikan kegiatan belajar berjalan tepat sasaran. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Hadiri Nawawi tahun 2008, ruang lingkup administrasi pendidikan terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ada manajemen administratif. Ini adalah kegiatan administrasi yang bertujuan mengarahkan semua orang dalam organisasi agar bekerja sama dan melakukan hal-hal yang tepat sesuai tujuan yang dicapai. Jadi, fokusnya adalah penyelenggaraan kerja seluruh anggota organisasi. Yang kedua, manajemen operatif, yaitu kegiatan administrasi yang bertujuan membina setiap orang agar tugasnya terkerjakan dengan
benar dan tepat. Di sini penekanannya pada bagaimana kerjasama dilaksanakan secara efektif. Ruang lingkup menurut Halim Purwanto tahun 2015. Nah, ruang lingkup administrasi pendidikan dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu administrasi tata sekolah, administrasi guru dan pelaksana sekolah, administrasi murid dan siswa, administrasi supervisi pelajaran, administrasi pelaksana dan pembinaan kurikulum, administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, administrasi bangunan sekolah dengan masyarakat. Tujuh aspek ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan memiliki cukup sangat luas dan dari pengelolaan pegawai, siswa, kurikulum, hingga sarana fisik sekolah. Dalam praktik sehari-hari di sekolah, ruang lingkup administrasi mencakup beberapa bagian utama, yaitu administrasi peserta didik. Seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja untuk pembinaan peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran mengajar secara efektif dan efisien demi terciptanya tujuan pendidikan. Administrasi profesional ini mencakup penerapan, pengelolaan, dan pembinaan pegawai sekolah, baik guru maupun tetangga pendidikan, agar mereka dapat bekerja sama optimal mendukung tujuan pendidikan. Administrasi kurikulum yaitu seluruh proses perencanaan dan pembinaan situasi belajar mengajar agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana. Prasarana adalah alat tidak langsung seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, atau ruang kelas. Sedangkan sarana adalah alat langsung seperti buku, alat peregang, maupun media pembelajaran. Keduanya harus dikelola agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Administrasi keuangan atau anggaran meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran sekolah agar kegiatan pendidikan belajar efektif, efisien, dan berkelanjutan. Fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan punya peran penting sebagai pusat pemikiran, pusat data, dan pusat pengelolaan kegiatan belajar. Supaya semua berjalan rapi, ada 4 kegiatan dasar yang selalu dilakukan, yaitu mencatat, mengelompokkan, berkomunikasi, dan mengolah informasi. Menurut Lianji, administrasi atau manajemen pendidikan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Selain itu, ada 5 fungsi pendukung. Yang pertama, fungsi rutin, seperti pengarsipan. Yang kedua, fungsi teknis, seperti menggunakan aplikasi kantor. Yang ketiga, fungsi analisis, seperti membuat laporan. Yang keempat, fungsi interpersonal, seperti bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir itu fungsi manajerial, seperti menyusun anggaran dan mengevaluasi kinerja. Tujuan akhirnya sederhana, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Administrasi pendidikan membantu mengumpulkan data, menyelesaikan masalah pembelajaran, serta memimpin dan menggerakkan orang-orang agar tujuan belajar tercapai. Intinya, 4 fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi selalu menjadi dasar administrasi di sekolahan. Sebagai contoh nyata, administrasi pendidikan terlihat dalam rangkaian kegiatan sekolah yang saling terhubung. Proses biasanya dimulai dari PPDB, ketika sekolah membuka pendaftaran online, memeriksa berkas calon siswa, dan membagi tugas panitia agar penerimaan berjalan tertib. Setelah data siswa terkumpul, sekolah menyusun jadwal pelajaran yang menyesuaikan beban mengajar guru serta ketersediaan ruang, termasuk laboratorium yang perlu dijadwalkan secara bergiliran. Selanjutnya, bagian sarana prasarana bertugas memeriksa kondisi fasilitas, mengajukan pengadaan, dan memastikan seluruh peralatan siap digunakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selama kegiatan berlangsung, layanan BK turut berperan dalam menangani siswa yang bermasalah, mencatat perkembangan mereka, dan berkomunikasi dengan orang tua jika diperlukan. Saat ujian semester tiba, semua unit bekerja sama. Panitia menyiapkan dana tempat duduk, menyiapkan soal, hingga mengatur pengawasan dan pengumpulan lembar jawaban. Di sisi lain, bendahara sekolah mengatur keuangan, memasukkan laporan BOS ke Arkas, dan mengunggah bukti transfer agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah ujian dan pengelolaan keuangan selesai, sekolah melanjutkan alur kegiatannya dan membangun komunikasi bersama orang tua melalui parenting dan rapat komunitas sebagai bahan masukan untuk supervisi kepala sekolah dalam memantau kualitas pembelajaran. Operasional didukung oleh TU yang mengelola surat dan arsip, serta wali kelas yang memperbarui data siswa agar informasi selalu akurat. Di sisi lain, kegiatan siswa diatur melalui jadwal ekstrakurikuler dan peminjaman laboratorium supaya penggunaan fasilitas merata. Semua dokumen penting termasuk ijazah alumni disimpan dengan rapi untuk kebutuhan legalisir. Menjelang akhir tahun, sekolah menutup rangkaian kegiatan dengan evaluasi menyeluruh, sehingga seluruh proses administrasi tersusun sebagai alur yang saling terhubung dan menjaga sekolah tetap tertib secara efektif. Baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait administrasi pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. No one told you life was gonna be this way. Your job